aku bangun usaha aku Mas Anggono, bangun wifi. Terus iseng-iseng waktu jam kosong di kelas, terus buka-buka aplikasi Shopee. Waktu itu kan belum usaha kan, kita harus pinter-pinter cari customer, punya modal. Tapi waktu itu aku lebaran, jadi kan THR, uang satu THR itu aku bagi dua, terus modalnya cuma 1.000. Kamu cari bisnis yang clear atau yang nyata, fakta. Teman-teman juga ya. Ngobrol bareng, kita ngobrol nyantai sekarang, bukan ngobrol tegang-tegangan kayak yang di channel saya yang 1, 2, 3. Itu ngobrol dengan orang-orang mahasiswa, orang-orang yang hebat juga. Tapi sekarang saya juga mengobrol lebih orang-orang yang hebat dan orang-orang yang bisa mencari uang sendiri dengan dari nol. Dari dia lulus SMA, dia juga ingin kuliah, tapi ternyata dia lebih membutuhkan ekonomi untuk menjadikan keluarga lebih baik, ya, gitu ya teman-teman, nasib yang lebih baik, gitu ya. Jadi semua punya rencana, ya. Rencana semua tetap di tangan Tuhan, itu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan mulai untuk ngobrol bareng dengan teman saya atau adik kelas saya, tapi dia juga bisnis usaha di online shop yang sangat hebat, kayak itu. Dia juga sudah dapat segala hal, dia sudah juga bangun toko sendiri, semua sudah dibeli kayak gitu ya, kayak apa, alhamdulillahnya itu teman saya sudah bisa beli mesin cuci dan punya reseller banyak kayak itu di daerah Nawar sini. Tapi banyak sekali proses gitu ya teman-teman, pasti ada proses di dalam bisnisnya. Apa ya, bagaimana sih teman ini bisa menyelesaikan proses itu dengan hebatnya seperti ini, bisa membangun segala hal. Dan sekarang dia berkembang untuk terus bisnis. Kita akan mulai di channel kita, channel saya, atau channel kalian di luar dari ini. Kita mulai 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bangun toko ya. Loh, sampean kok ngerti? Ngerti, aku biasanya lewat omamu nang Jetis. Oh, iya itu aku bangun usaha aku iku Mas nang kono, bangun wifi. Wifi. Ah, Alhamdulillah berkembang ini. iku nabung aiku. Aku dulu kan gak wifi loh Mas, aku dulu kan mek apa ya, mek kayak botol-botol minum doang. Pas waktu SMA kelas 3. Sama stiker-stiker Korea itu ya. Aku dulu itu cuma hologram, itu namanya hologram. Nang kono Oh, iso berkembang. Itu alhamdulillah itu semakin dikenal gara-gara hologram sebenarnya. oh gitu. Ternyata berkembang lagi, apa, cari-cari sing lain ya. Iya, soalnya kan juga gak pernah niat jualan sih. Hmm. Terus iseng-iseng waktu jam kosong di kelas, terus buka-buka aplikasi Shopee. Waktu itu kan belum setenar ini Shopee. Iya. Terus temenku sekelas beli botol minum seharga 7.000 waktu itu di Shopee. Nah, waktu itu aku memanfaatkan promo ke kelas lain. Wah. Langsung teman-teman langsung pada nitip, dan waktu itu tak jual cuma 10.000, kan nggak paham. Nggak Iya. paham bisnis itu gimana gitu. Terus waktu itu banyak yang pesan, akhirnya mbakku kan kebetulan udah buka toko di rumah. Iya. Jadi mbakku bilang, harusnya kamu tuh dijual lagi aja biar dapat untung. Tapi di situ aku nggak minat bisnis sama sekali. Oh, gak lah mbak, aku maksudnya
aku sama teman-teman beli, ya udah aku nggak ambil apa, itu kan cuma kita bagi ongkir gitulah istilahnya, bagi ongkir. Oh. Misal aku sama Pian beli terus nanti ongkirnya berapa, nanti kita bagi 2 ya, gitu aja. Oh, Itu awalnya. enggak ya, no. Tapi storymu pasti wake loh. Iya, yang pesen di Shopee. Itu kamu biasanya promo dah pakai. Iku Shopee awalnya aku main Twitter, terus aku kan suka Korea. Iya ya. Ya kan. Iya. Terus waktu itu sekarang kan kita tuh zamannya free ongkir. Hmm. Maksudnya kalau bisa bayar ongkir separuh, kenapa kita bayar penuh gitu. Terus akhirnya Nah, aku iseng waktu itu, gimana sih caranya aku supaya tidak fokus ke orang dawar saja istilahnya. hmm. Terus waktu itu aku cari tutor di YouTube cara buka toko Shopee itu gimana. Akhirnya aku daftar gratis ongkir dulu. Tapi waktu itu nggak ada yang beli sama sekali, itu udah 2 bulan Shopee buka nggak ada yang beli. Dan namanya kita usaha kan, kita harus pinter-pinter cari customer. Iya, benar. Dan tapi alhamdulillahnya waktu aku nobar BTS di Sunrise Mojokerto, aku kenal sama anak Jombang. Dan di situ dia beli barang-barang banyak, tak suruh lihat Shopee. Jadi dia tuh pelanggan pertamaku di Shopee, tak suruh menilai, dan waktu itu aku semakin dikenal gara-gara jualan barang K-pop di Shopee. Awalnya Oh. ya dari teman-teman gitu, teman-teman K-pop. Jadi awal kalau kita K-pop kan sering ada event nobar, event gitu kan nanti kenal orang Sidoarjo, Jombang gitu kan kumpulnya Hmm. di Mojokerto. Jadi di situ kita tuh saling membantu gitu. Aku punya usaha loh gini di Shopee. Waktu itu kan belum serame ini juga. Aku udah lama soalnya buka Shopee. Dari mau lulus SMA. Itu 2 tahun lalu. Sekarang kan, aduh siapa sih yang nggak tahu Shopee? Iya, benar susah juga ya. Kalau nggak punya customer awal pasti. Ya alhamdulillahnya kan dibantu Mbak juga sih. Soalnya kan Mbak juga punya toko. Jadi kalau aku pokoknya kayak ayo kamu harus nyetok barang ini yang nggak ada di tokonya Mbakku. Misal kalau anak remaja ini kan kayak gantungan HP sekarang kan lagi booming kalau di Hmm. sini. Kamu harus stok di toko. Jadi ya didorong gitu sama Mbakku. Jadi aku selalu nyetok di rumah, nggak harus pre-order. Jadi kalau ada orang nyari langsung ready. Oh, itu awalnya apa dirimu itu modal dulu atau bagaimana? Nah, awalnya nggak Modal modal. Iya. awalnya aku nggak punya modal, tapi waktu itu habis Lebaran, jadi sambut THR, uang saku THR itu aku bagi 2, modal cuma 500.000 awal. Oh, jadi termasuk ini dua tahun ya. Iya, 2 tahun ini kan Lebaran dari awal. Jadi 2 tahunan, 2 tahun atau 3 tahun ya kamu buka Shopee. 2 tahun ya, jalan 2 tahun kalau Shopee. Kalau offline ya 2 tahun setengah. Karena awalnya aku nggak langsung buka Shopee. Oh gitu. Masih sendiri loh Mas, apa-apa aku packing sendiri, buka toko aku sendiri, belum ada yang kayak gitu ya. Mungkin diusahakan lah ya, amin. Amin. Harapan dari tahun ke tahun kan harus ada perkembangan. Iya. Kayak Apa Mas sinyalnya? oh jualan apa aja di toko itu ada ono apa ae? Ada apa aja? Kalau sekarang, Iya. kalau anak kecil di sini tuh aku nyediain minuman kayak pop es, kayak jajan-jajan yang 500-an itu, yang biasanya kita jumpai di toko-toko sekitar kita.
jajan kayak coklat yang 1000-an, permen. Itu khusus anak kesini. Soalnya alhamdulillah di daerahku itu belum ada orang yang jual jajan-jajanan seperti ini. Maksudnya kalau mau jajan kan kita harus perempatan yang jaraknya agak lumayan jauh. Jadi aku nyediain yang lebih dekat gitu, kayak Oki Jelly Drink, kayak Terio gitu kan jarang banget di sini tuh Mas. Nggak ada yang jualan. Warga sini tuh dusunku itu jarang banget yang jualan. Jadi kayak mie instan gitu aku stokin, kayak mie gelas. Terus yang lebih murah lagi kan sekarang ada Intermie. Itu aku jual sama wifi. Jadi kalau misal gini kan semuanya serba online. Misalnya kalau ada teman-teman ada UTS terus mau ngerjain tugas pakai wifi terus sekalian ngemis, sekalian beli es. Kan anak kecil lumayan penghasilannya. Oh, iya. Jadi kamu itu ya toko ya kayak warung gitu ya? Iya, jadi satu. Jadi satu. Makanya kan kemarin kan campur sama rumah. Terus lama-lama kan nggak enak juga kan. Kalau ada tamu kan nanti jadi satu. Jadi kayak sungkan gitu, nggak enak. Masa mau ada tamu tapi ada anak kecil-kecil banyak. Jadi makanya kemarin tuh dibikin warung supaya bener-bener pisah. Kayak ya ada tamu ya di ruang tamu. Kalau pembeli ya udah kamu rame itu ada tempatnya sendiri gitulah istilahnya. Oh ya. Jadi biar nggak campur sama rumah. Itu masih belum 1 bulan sih Mas. Jadi maksudnya udah jadi tapi belum aku kasih kayak hiasan gitu kan, sedikit-sedikit sih, nanti kan biar bagus sendiri. Pokoknya bisa ditempatin gitu aja untuk saat ini. Soalnya kan kemarin juga habis puasa. Belum selesai sebenarnya itu buat di depan, buat lesehan. Iya ya. Oh, tak kirain fokus ke toko jual-jualan kayak gitulah. Apa maksudnya kayak souvenir Korea, tak kirain fokus ke situ. Oh ternyata berkembang lain-lain nih sama toko-toko. Dulu waktu sekolah emang fokusnya ke online kayak jual-jualan aksesoris saja. Terus aku kan dulu pasang wifi buat bisnis awalnya. Iya. Terus di sini juga itu nggak ada yang buka wifi. Terus ada anak kecil, loh Mbak Meni ini ada wifi-nya ya? Terus aku bilang, iya Mbak, aku dong buat belajar. Waktu itu kan virus corona kan itu 2020 awal kan. Iya. Terus itu banyak yang nebeng wifi. Akhirnya mereka tuh bayar. Terus lama kelamaan Mbak kok nggak jualan es sih sekalian, aku tuh biasanya haus gitu. Jadi aku dulu tuh cuma mari mas aja, tapi lama kelamaan itu semakin banyak yang kesini, akhirnya ya udahlah ya. Kamu ya sasarannya juga kalau di rumah tuh rata-rata anak kecil ya. Maksudnya anak-anak SD, mungkin SMP, sih belum bisa sepeda motor soalnya ya. Iya, terus sama bisnis kayak game Free Fire itu kan ada diamonnya, itu Iya. aku juga ya bisnis top up istilahnya, top Oh, up juga toh. diamond. Iya, itu Berapa? awalnya tergantung. Tergantung diamonnya. Aku juga Paling main. rendah itu paling rendah 20 diamond sampai 4.000 diamond. Tapi kalau anak sini tuh kalau anak kecil kan biasanya 10.000 itu dapat 50 diamond. Itu juga awalnya aku diajak bisnis sama adik kelas kita waktu itu. Oh, Adik diamond kelasku itu. kalau waktu Mas Noel dulu kelas 3 dia masih kelas 1 kan. Aku kan adik kelas sampai 1 tahun ya. Iya. Itu awalnya gini, dia kan sering ke rumah terus, loh kok di rumahmu banyak anak kecil, aku tuh bisnis top up gitu, mau tak ajak tak gitu, top up Free Fire sama Mobile Legend. Terus oh ya bisa, terus dia tuh kayak ngajak aku jadi reseller gitu, nanti aku ambil untung dari dia. Akhirnya di situ
akhirnya kan waktu itu kupikir anak kecil nggak bakalan top up karena kan gimana ya mahal kan nggak mungkin uang segitu buat top up. Iya. Tapi promosi ke anak-anak yang agak dewasa, maksudnya yang SMP kelas 3 gitu. Kalau mau top up aku bisa ya. Nah, itu malah nyebar. Ternyata sekarang walaupun anak masih SD pun sering top up, apalagi kemarin habis lebaran uang THR banyak. Jadi lumayan. Lumayan. Rezeki mengalir terus. Iya. Pokoknya aku tuh kalau selagi bisa dijual sekarang ya udahlah ya nggak apa-apa. Jadi nggak fokus ke aksesoris doang, nggak fokus ke usaha wifi. Jadi kalau misal oh ini kayaknya bisa deh di bisnis. Kalau masih mampu kenapa enggak? Kalau ada waktu luang kan gimana ya? Waktu adalah uang. Sekarang mikirnya gitu sih. Lumayan juga soalnya kalau nanti banyak nganggurnya kan nggak enak di rumah. Iya. Apalagi kondisi seperti ini. Gak jalan-jalan lagi ke pantai. Itu Kalau sekarang udah sama teman-temanmu. kalau udah kenal bisnis ya Allah waktu baca. Oh terakhir itu waktu SMA itu kelulusan terus nggak pernah lagi Mas. Sekarang kalau mau tutup lama-lama gitu sayang sayang warungnya sayang tokonya. Iya. Ya, kalau dulu kan gelek ke Sunrise. Sekarang. Iya benar. Kalau waktu sekolah aku setiap minggu harus wajib deh kayak keluar. Apalagi dulu SMA kan OSIS. Karena ada kegiatan, kegiatan kita ke sini. Kalau sekarang direm lah ya istilahnya, ngerem. Iya benar. Soalnya udah tahu cari uang itu susah. Nanti kalau ngabisin uang segitu gampang. Ya kalau ngemul sih biasanya sih masih cuma ya nggak sesering dulu lah ya. Sekarang kan udah ada waktunya buat kita belanja, buat kita bisnis, buat kita waktu sama diri sendiri. Capeknya bisnis itu kan kadang luar biasa. Kalau rame-ramenya itu ya Allah. Jadi ya dikurangin mainnya. Iya benar. Aku juga kaget pasti ada kabar dirimu bisnis. Oh, ini sekarang itu Mas bisnis online. Oh, baru tahu. Makanya aku minta nomormu itu dari Intan Budi. Aku ingat. Oh, ternyata bisnis ya. Maaf lihat statusmu. Oh iya bisnis terus. Nah, dari angkatanmu tuh ya juga banyak orang bisnis tuh. Iya. Sing kapan hari itu sing sharing sama aku itu cuma Armada. Ada bisnis juga Armada. Iya, DE sudah buka baju kayak apa ya apa ya pembuatan baju lah intinya kayak gitu sih. Sablon. Nah sablon kayak gitu. DE juga kan awalnya ya belajar ke daerah Semarang nggak salah. Ke daerah Semarang sana sih DE cerita sama. Iya Mas gini mau DE buka di rumah. Wis angkatane bisnis kabeh gitu. Pasti ya begitulah. Nah kita hebat terus mau sampai aku lihat sih di statusmu IG nggak itu di WA itu ya pas saat itu ya kirimannya banyak gitu loh. Iya. Iya, di Shopee gitu. Ternyata bisnisnya di Shopee. Ya banyak-banyaknya mungkin dari Korea itu ya. Iya, benar. Jadi aku lihat sih di situ mau hebat anak-anak. Jadi ada kemajuan lah kayak Armada di dulu ya awalnya ya pengen kuliah tapi kan ternyata yang dia pengen bisnis ya udah dia jalani bisnis kayak gitu ya kita sharing bareng sih sama terus Pak selain bisnis sekarang nih
Iya. Kegiatan aku, Rebahan. kegiatan selain bisnis, drakor. Oh, drakor itu drakor. Cinta sama drakor. Kalau kalau bisnis, selain bisnis nggak ada sih Mas, paling yo belajar masak di rumah, nonton drakor. Soalnya kadang bisnis pun aku sampai pagi, sampai malam itu ya wis fokus ke bisnis bisnis itu tadi. Jadi kalau lainnya tuh masih belum ada. Dan Oh, selain kuliah sekarang juga nyoba bisnis juga, Mas. kok Nggak mau tahu? coba bisnis. Puji Tuhan sudah punya. Ya sama kerja juga sih, San. Kerja bulanan. Oh, Kan buat paruh bayar. waktu. Iya. Kan buat bayar SPP kuliah jadi kan ya bulanan tetap ada. Memang gitu ya bisnis ya puji Tuhan ya. Ya pasti ada turunnya ada naiknya lah. Nggak setiap bisnis itu naik terus lah. Ya, Iya, ya. benar-benar. Dan ingat gini, aku juga pengalaman ya. Kamu cari bisnis yang real atau yang nyata gitu, yang fakta. Mungkin yang teman-teman juga ya. Jangan cari sing kayak di aplikasi. Maksudnya bukan online shop ya. Contohnya kayak masalah Iya, eh, mungkin aplikasi yang bodong lah intinya kayak eh, sharing lah. Enggak semua saya tak ambil gitu ya. Contohnya sekarang kan aku juga pakai produk eh, kayak Herbalife kayak gitu ya. Ya dari prosesnya itu ya kita punya hasil kayak gitu. Aku dulu seberapa gitu berapa kilo sekarang puji Tuhan turun itu berhasil juga. Tapi kalau di Herbalife kan kita ada target gitu. Ada kita targetnya itu kita cari poin kayak gitu kan. Nah, kita harus menumpu setiap bulan berapa poin kayak gitu. Itu kan kalau di Herbalife gitu. Tapi kalau di ini nggak membedakan siapa-siapa ya. Ya terserah mungkin iya, teman-teman ada sih orang yang tertarik di posisinya dikasih target atau bagaimana gitu. Itu ya mungkin bisa kalau di sing saya kerjakan sekarang juga di Kakak Indonesia. Kakak Indonesia mungkin di daerah sini juga jarang kayak gitu. Di posisinya kan Kakak Indonesia itu kan produk dari Indonesia juga, tapi harganya itu kan orang menengah ke atas kayak itu. Bukan kalau orang menengah ke bawah itu juga susah jualnya. Nah itu. Mungkin ya sudah banyak yang make kayak gitu. Kayak artis gitu ya juga banyak yang make tapi itu kan kalau artis kan sudah apa ya ya ada uang kayak gitu. Mungkin kalau di daerah saya kasih promosi barang-barang kayak gitu, barang-barang hampir ada yang 1 juta, ada yang ratusan ribu juga. Ya agak susah gitu. Soalnya orang-orang hmm. iya orang Jawa itu suka kayak bukan kualitasnya, lebih harganya. Harganya murah. Murahnya. Nah, Iya. harganya murah sikat. Jadi kalau masalah kualitas di daerah sini mungkin ya pasti dipertimbangkan ada sih dipertimbangkan ada sih enggak sih pasti. Kayak gitu tadi kan aku juga jarang kayak gitu untuk promosi. Mungkin di YouTube saya sih itu juga ada promosi untuk kayak Kakak Indonesia. Itu saya juga ngalami perubahan dari produknya juga. Banyak sih ngalami bukan saya aja. Banyak sih sharing kayak gitu. Tapi ya puji Tuhan banyak customer saya dari rata-rata dari luar pulau, rata-rata di daerah Surabaya, rata-rata daerah kota kayak gitu ya daripada daerah desa. Nah, mungkin di saya mungkin di daerah saya ya saya pakai sendiri, dipakai mama gitu, dipakai adik saya dan lain-lain, pakai keluarga lah. Jadi kalau di desa agak susah soalnya pernah mama saya kan merasakan produknya ya. Nah, dipromosikan ke teman-teman orang-orang desa kayak itu atau orang daerah saya kayak itu ya. Ternyata ya mahal gini-gini harga segini kok
gini ya, ternyata ya rata-rata orang bilang mahal, tapi pasti kualitasnya juga bagus. Tapi orang-orang ya, dia apa sih mahal-mahal ya super doai gitu kan orang Dawa lah, beda sama orang-orang yang kayak Iya, gitu ya, itu susah gitu. Nah gitu ya belajar sini. Nah, kayak online shop, aku juga puji Tuhan saya baru-baru ini buka toko Shopee kayak gitu ya. Dan Facebook dan lain, dia belajar dari situ. Awalnya kayak gitu, YouTube ini ya terciptanya channel ini ya gara-gara ya awalnya jualan, ternyata banyak sih dukung gitu nih. Banyak sih dukung, well kamu coba buat konten apa gitu. Teman-teman kayak gini kan awalnya kepikiran kayak gini, coba ini lu buat konten kayak podcast apa gitu. Podcast itu kan sudah banyak channel lain gitu ya. Jadi ya aku pikiranku mungkin yang belum itu kayak kita pakai digital gitu. Kita ini apa ya kayak gini virtual kayak itu jauh dari sana tapi dekat dari hati gitu. iya, Jauh dari sana tapi dekat dari hati gitu. iya. Gitu ya. Jadi ya gara-gara itu saya berpikiran untuk virtual kayak gini sih. Oh ya banyak sih sharing-sharing itu. Juga banyak sih bahas-bahasnya juga nggak bahas masalah kuliah, nggak bahas masalah apa ya kita juga berusuk-berusukan ke sawah gitu. Dan viewernya paling banyak ya berusukan ke sawah sama teman-teman. Ternyata orang-orang itu suka melihat penghijauan. Iya, aku juga suka sebenarnya. Ternyata kayak gitu, daripada kayak gini virtual ya virtual tetap banyak sih, tapi nggak sebanyak berusuk-berusukan ke sawah-sawah kayak itu ternyata. Ayo habis itu ya kayak gini wes dijalani apa adanya sih. Ya Iya, benar-benar. aku seharusnya ya awalnya kepikiran ya bahas apa bisnis ya. Aku orangnya juga suka bisnis. Nah, orang juga suka bisnis gitu. Ada teman saya sih lebih ke bisnis juga. Ya belajar itu ya aku juga ngelihat kayak postinganmu kerja kerasmu. Tapi aku percaya sih orang kerja keras dan ikhlas dan sabar itu pasti berkatnya itu melimpah yang akan datang. Itu aku percaya itu. Bener. Oh intinya sabar. Pokoknya sedikit Ya, banyak rezeki yang dikasih Tuhan itu kita harus bersyukur. Kalau misalnya hari iya. ini dikasih sedikit, besok banyak. Kalau kita bersyukur itu cukup. Itu kayak yang aku tanamkan di diriku. Kalau rezeki sedikit, ya udah bersyukur aja lah ya. Pokoknya cukup buat makan sehari-hari. Dikasih Eh, banyak ya lebih ya. Alhamdulillah. Nanti kalau iya. kita bersyukur, Tuhan itu pasti ngasih lebih kok. Tuhan itu soalnya baik. Aku percayanya itu. Asal kita Iya. mau berusaha. Yes. Oh, pastilah. Apalagi kalau buka YouTube itu dukungan paling utama biasanya dari teman sih Mas ya. Iya, Iya enggak benar. sih? Soalnya Benar. ya nanti apa ya kayak disuruh subscribe gitu kan itu semuanya harus dari benar-benar teman terdekat kita yang mendukung, yang melihat. Biasanya temanku juga ada sih yang gitu. Jadi kayak ayo dong di-like, di-komen gitu. Iya. Jadi aku tuh sangat menghargai orang-orang yang seperti itu, bekerja keras. Iya. Aku YouTube ini gara-gara ya teman-teman minta, ayo, well ini gara-gara gitu tok sih. Makanya ternyata teman-teman banyak sih saran gini. Ada sih saran coba nge-review makanan khas Mojokerto. Aku gitu. Coba cari serabi loh Mas, serabi toyo. Oh ya. Kan beli mesin cuci. Karena aku nggak ada waktu buat cuci tangan waktu itu mikirin bisnis. Nah dulu kalau ilmunya pikir tangguh. Ilmunya pikir tangguh kan